Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsidik Maulana B dengan NIM G021 201 154. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi pembelajaran yang berjudul klasifikasi pertanian. Semoga teman-teman sekalian bisa mengambil ilmu dan wawasan tentang klasifikasi pertanian tersebut. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita menuju materinya. Klasifikasi pertanian pertama yang saya akan jelaskan yaitu klasifikasi berdasarkan tipe. Klasifikasi berdasarkan tipe ini terdiri menjadi dua bagian, yaitu pertanian subsistem dan pertanian modern. Yang pertama yaitu pertanian subsistem. Pertanian subsistem merupakan pertanian yang sistem dan cara pengolahan lahan yang sederhana, di mana seluruh hasil digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh produsennya. Contoh, padi dan jagung, yang bertujuan untuk konsumsi sendiri dan tidak ada maksud untuk dijual ke pasaran. Yang kedua adalah pertanian modern. Pertanian modern ini bertumpu pada pasokan eksternal berupa bahan-bahan kimia buatan, misal pupuk dan pestisida, sehingga menimbulkan kekhawatiran berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Sedangkan perbedaannya dengan pertanian tradisional dengan pertanian modern, yaitu pertanian tradisional bertumpu pada pasokan internal tanpa pasokan eksternal, menimbulkan kekhawatiran berupa rendahnya tingkat produksi pertanian, jauh di bawah kebutuhan manusia. Klasifikasi pertanian selanjutnya yaitu klasifikasi pertanian berdasarkan jenis tanaman. Adapun klasifikasi pertanian jenis tanaman terdiri atas dua, yaitu monokultur dan tumpang sari. Jenis tanaman pertama yaitu monokultur. Pertanian monokultur adalah pertanian dengan menanam tanaman sejenis dengan tujuan untuk meningkatkan hasil pertanian. Misalkan yaitu sawah ditanami padi saja, atau jagung saja, atau kedelai saja, tanpa ada jenis tanaman yang lainnya. Jenis tanaman yang kedua adalah jenis tumpang sari. Tumpang sari merupakan suatu usaha menanam beberapa jenis tanaman pada lahan dan waktu yang sama, yang diatur sedemikian rupa dalam barisan-barisan tanaman. Penanaman dengan cara ini bisa dilakukan pada dua atau lebih jenis tanaman yang relatif seumur. Contohnya seperti jagung dengan kedelai, cabai dengan tomat, dan jagung dengan kacang tanah. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu pokok pertanian, tanaman semusim, dan tanaman keras. Tanaman semusim sering disebut tanaman muda atau tanaman tahunan atau annual crop. Tanaman semusim ini dapat dibagi dua jenis, yaitu 1. Sekali tanam, sekali panen, seperti padi dan jagung. Yang kedua, yaitu sekali tanam beberapa kali panen, seperti cabai, tomat arcis, buncis, dan sebagainya. Sedangkan tanaman keras atau perennial crop adalah tanaman yang berumur panjang dan dapat berbuah atau panen berkali-kali. Contohnya seperti karet, kelapa sawit, coklat, dan sebagainya.
Klasifikasi pertanian yang terakhir yang kita bahas kali ini yaitu klasifikasi pertanian berdasarkan sasaran produksi. Berdasarkan sasaran produksi sendiri terdiri atas dua bagian, yaitu needed oriented dan market oriented. Klasifikasi yang pertama yaitu needed oriented. Pertanian needed oriented berfokus pada hasil produksi yang seutuhnya ditunjukkan pada kebutuhan atau keperluan mereka. Hal ini menyebabkan petani menanam jenis bahan baku pangan yang sifatnya daily consumption. Sebagai contoh, yaitu ubi jalar, ubi kayu, padi-padian, dan lain sebagainya. Klasifikasi yang kedua, yaitu market oriented. Pertanian yang berorientasikan pada market oriented artinya bidang pertanian mulai memproduksi hasil-hasil produksi pertanian berdasarkan kebutuhan atau keinginan pasar. Kebutuhan pasar yang cenderung banyak dan bervariasi inilah yang membuat lahan-lahan pertanian memproduksi output secara massal dengan menggunakan berbagai input andalan. Demikian presentasi dari saya. Semoga teman-teman sekalian bisa memahami dan mendapatkan pelajaran dari video di atas. Demikian video ini. Semoga kita bisa bertemu di video-video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.